Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan siapapun yang menyaksikan konten kita pada malam hari ini, ya bersama saya host Jul Fikri di Young Spirit Muslim Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Bang Ainul Ihsan, SII ME gitu ya Bang, alumni dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Nah, luar biasa, hari ini beliau mengabdi sebagai dosen ya di salah satu universitas yang ada di Padang. Kita ingin sharing nih, berbagi ilmu dengan Bang Ainul Ihsan mengenai apa, Bang? Oh, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan aja. Oke, mengenai jual beli yang dilarang ya. Karena ini penting sekali gitu ya, karena ini terjadi di masyarakat, tidak bisa kita elakkan karena kita harus bertransaksi, jual beli gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Jual beli itu udah online ya. gitu. Jadi sudah berubah gitu Pak, sudah berubah. Tapi penting ya, karena ini menyangkut keberkahan itu tadi ya. Oke, baik Bang Ainul Ihsan, sebelumnya silakan minum dulu. Kayaknya ya, karena ini mungkin panas juga Pak ya. Iya, panas. Ngopi. Kita bicara kopi, santai aja. Diskusi santai. Oke, Bang Ihsan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Sehat. Tetap semangat. Meskipun di masa pandemi gitu Pak ya. Ya mungkin hari ini nggak masuk kuliah Bang. Iya. Sejak adanya corona inilah ya, COVID-19, itu aktivitas kampus atau sekolah itu dipindahkan jadi daring gitu ya. Jadi online. Iya, jadi betul. bisa kita di rumah. Makanya sekarang di kampung gitu kan, nggak di Padang lagi. Selama pandemi ini. Iya. Jadi di kampung aja. Ya, berkebun, bertani gitu ya. Tapi aktivitas kuliah mungkin lebih sehat gitu ya. Iya, aktivitas kuliah tetap jalan melalui daring. Oke. Kena serba online ya. Online sekarang. Oke, so kita ngobrol-ngobrol juga ya masalah ini. Jadi kalau bagi nanti yang mau perkenalan dengan Bang Ihsan, boleh nih ikuti media sosial beliau. Iya. Kita tampilkan boleh. Bang Ihsan. Follow juga gitu ya. Karena beliau juga seorang YouTuber. Oke, pada kesempatan kali ini Bang, kita akan berbagi bagi yang menyaksikan itu, kita akan sharing mengenai ekonomi syariah dan gaya hidup. Dan pada malam hari ini kita nggak usah berat-berat dulu deh bahas yang sering terjadi di kalangan masyarakat gitu ya. Itu tentang jual beli yang dilarang dalam Islam. Nah, langsung saja Bang, kira-kira jual beli ini bagaimana sih sebenarnya? Iya, baik. Berbicara tentang jual beli atau transaksi ya di dalam Islam, ini kita yang dilarang ya, transaksi yang dilarang atau jual beli yang dilarang dalam Islam. Ini kan masalah jual beli ini masuk dalam kajian fikih muamalah. Ya, dalam muamalah gitu ya. Sebagaimana hukum asal dalam muamalah atau transaksi ini kan, al aslu fil muamalatil al ibahah gitu ya. Hatta ya dulu dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu boleh ya, hukum asal transaksi itu boleh, apapun bentuk transaksinya ya, boleh, hukum asalnya boleh. Hatta ya dulu dalilun ala tahrimnya, sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau kita ingin bertransaksi atau berdagang lah gitu ya, hukum asalnya itu boleh, kita boleh berdagang apa saja gitu. Iya, betul. Hatta ya dulu dalilun ala tarimnya, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau udah ada dalil yang melarang sebuah transaksi itu, baru kita tinggalkan. Berarti itu sudah dilarang, nggak sesuai dengan syariah lagi. Tapi selama tidak ada dalil yang melarang sebuah transaksi itu kita kerjakan aja nggak apa-apa. Berarti ini kebalikan dari ibadah ya? Iya, berbeda, berlawanan dengan ibadah. Sebagaimana hukum asal ibadah itu ya, al aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi hukum asal ibadah itu haram ya, apapun bentuk ibadahnya hukum asalnya haram. Hatta dulu ya, sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi berbeda dengan muamalah. Kalau kita udah melaksanakan ibadah, harus ada dalil dulu baru kita kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan ibadah tapi nggak ada dalilnya. Nah, disinilah munculnya bid'ah tadi ya, bid'ah. Jadi kalau kita beribadah tidak ada dalil, itu bid'ah. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi kita beribadah itu harus ada dalil dulu. Berbeda dengan muamalah. Bermuamalah itu kita lakukan aja dulu.
lakukan ya, lakukan bebas, aja dulu gitu ya, bebas. sampai Sampai ada dalil yang melarang. Kalau udah ada dalil yang melarang, baru berarti kita nggak boleh ya, tinggalkan. kita stop. Oke, sip, Begitu. sip. Jadi ini bertolak belakang gitu. Oke. Nah, ini mungkin Bang ya, sering ini masyarakat ya kita lihat banyak kejadian-kejadian jual beli yang sering mungkin dilakukan gitu ya. Tapi nggak tahu nih ini termasuk bolehkah gitu ya, sesuai syariah kah atau ini bagaimana? Nah, kira-kira boleh kita masuk nggak Bang mengenai transaksi yang dilarang itu seperti apa sih kategorinya gitu? Kalau secara umum transaksi yang dilarang dalam Islam itu atau dalam ekonomi Islam itu ada dua. Ya, pertama haram karena zatnya. Zatnya ya. Contoh seperti kita menjual alkohol itu kan memang udah diharamkan, jual babi, narkoba, organ tubuh itu udah haram. Ya, jadi ini haram berdasarkan zatnya. Udah memang ketentuannya haram. Nah itu yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua itu haram karena selain dari zatnya seperti bertransaksi, cara transaksinya yang salah. Nah ini nggak boleh. Nah seperti apa contohnya? Yang pertama jual beli yang haram karena transaksinya seperti apabila transaksi itu mengandung tadlis atau nipu. Dia jual beli tapi nipu. Nah ini nggak boleh, tipu-tipuan nggak boleh. Karena nanti kalau si pedagang misalnya menipu, itu kan merugikan pelanggan, ya, merugikan konsumen. Ini nggak boleh. Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sendiri kan. La tazlimuna wa la tuzlamun. Dia tidak zalim dan tidak pula menzalimi. La darara wa la dirara. Dia tidak mudarat dan tidak pula memudaratkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadlis nggak boleh atau nipu, ya nggak boleh. Nah, tadlis ini ada 4 macam. Ada 4 ya. Ada 4 macam. Ya. Boleh disampaikan Bang? Apa sih yang 4 macam? Yang pertama nipu dalam segi kualitas. Ya. Contohnya kalau kita jual handphone rusak boleh nggak? Boleh selama itu disampaikan ya. Ya, jual beli handphone rusak boleh, jual beli laptop rusak boleh, jual beli motor rusak boleh, baju second juga boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu seperti apa? Jual beli handphone rusak ya. Dia ini handphone rusak, tapi dijual mempromosikan itu seolah-olah barang ini bagus, barang ini baik, padahal dia rusak. Ini nipu. Tipu ya. Jadi cacatnya barang disembunyikan. Ya, kerusakan barang nggak disebutkan. Jadi ketika promosi seolah-olah barang ini masih bagus, fitur-fiturnya lengkap. Nah ini nipu, ya nipu padahal dia udah rusak. Nah ini nipu dalam segi kualitas. Ini nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya nipu karena merugikan nanti, merugikan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, nipu dalam segi kuantitas. Jumlah ya, jumlah. Mengurangi takaran, mengurangi meteran. Ini nggak boleh. Ini karena pernah teman-teman saya mengalami, gitu, bahkan saya sendiri mengalami seperti membeli duku gitu ya. Beli duku 1 kilo. 1 kilo berapa on? 10 on. Ya 1 kilo 10 on. Ya. Jadi pas dibeli di pasar duku 1 kilo ya, pas nyampe di rumah ditimbang ternyata nggak sampai 10 on. Hanya ada 8 on. Nah ini berarti kan dia nipu. Apakah timbangan yang dicurangi gitu. Padahal di dalam Al-Quran udah dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin itu ya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang menakar. Apabila dia menakar untuk dirinya, dia minta dilebihkan. Kalau dia menakar untuk orang lain, dia mengurangi. Ini nggak boleh. Jadi itu nipu dalam segi kuantitas, dikurangi takarannya. Ini nggak boleh. Ini nipu nggak boleh karena merugikan. Ya. Betul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nipu dalam segi harga. Ini harga seperti misalnya Pak Ijul lah ya mempunyai warung ya. Kita misalkan aja jual beli Aqua. Aqua di sini harga pasarnya kan 3.000 nih. Ya, 3.000 yang menengah apa itu ya? Iya, yang biasa. Ya 3.000. Nah, di suatu waktu ada orang baru, mungkin pendatang baru gitu dari kampung itu datang ke warung Pak Ijul, dia membeli Aqua. Nah, di saat itu Pak Ijul memanfaatkan memanfaatkan situasi. Oh ini karena orang baru nggak tahu harga nih. Lalu Bapak Ijul yang harga awalnya harga biasanya 3.000, Bapak Ijul jual 5.000 atau 10.000. Oh ini memang harganya udah segini ya. Berkali-kali lipat keuntungan ya. Iya, jadi itu kan udah padahal dia 3.000 udah dijual udah lebih gitu ya. Ini kan membohongi itu padahal harganya cuma 3.000. Ya. Itu dalam segi harga. Ini nggak boleh gitu ya.
Yang keempat, tadlis atau nipu dalam segi waktu penyerahan. Nah, waktu penyerahan. Nah, contohnya seperti ini. Pak Ijul nih punya konter kan? Iya, punya konter. Seandainya ada konsumen Pak Ijul atau pelanggan yang ingin memperbaiki HP misalnya, ya, Pak Ijul, ini HP saya rusak, tolong diperbaiki ya. Lalu Pak Ijul tengok, oh ini kerusakannya ini. 3 hari selesai. Oke. 3 hari selesai. Betul. Bapak Ijul berikan waktunya, gitu ya. Bapak Ijul janjikan waktu bahwa ini HP ini selesai 3 hari. Nah, di saat itu Pak Ijul nggak mempunyai kapasitas untuk memperbaiki HP. Bapak Ijul juga mengandalkan karyawan misalnya, dan karyawan itu Pak Ijul tahu kalau dia untuk 3 hari ke depan dia nggak masuk kerja, ya. Pak Ijul nggak bisa memperbaiki, karyawan yang ada di konter Pak Ijul nggak hadir juga selama waktu 3 hari, tapi Pak Ijul memberikan waktu kepada pelanggan atau kepada konsumen 3 hari selesai. Nah, ini kan membohongi itu, nipu dalam waktu penyerahan. Padahal Pak Ijul nggak bisa memperbaiki, ya. Karyawan juga nggak ada gitu kan. Nah, tapi waktu penyerahannya udah dijanjikan kepada konsumen. Ini kan nipu, menzolimi. Ya kan, menzolimi. Beda nanti kasus kalau seandainya Pak Ijul nih misalnya bisa memperbaiki HP itu. Udah Pak Ijul kerjakan berhari-hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi juga pas di hari ketiga juga nggak selesai. Ini beda kasus. Ini karena keadaan, ya, situasi. Itu udah keadaan itu, udah berusaha diperbaiki, tapi juga belum selesai. Ya, nah ini yang nggak bolehnya itu Pak Ijul nggak bisa, karyawan juga nggak ada, tapi waktu penyerahannya udah dijanjikan. Ya, seperti tukang jahit juga seperti itu kan. Oh, misalnya jahit baju, jahit celana gitu ya. Oh, ini seminggu selesai. Padahal lagi nggak selesai ya. Padahal dia nggak ada nggak dikerjakan gitu. Mungkin orderan yang lain dikerjakan dulu. Tapi waktunya udah disampaikan, udah dijanjikan. Ini kan nipu. Jadi dia kalau pelanggan itu datang pas di 3 hari itu untuk menjemput barangnya, otomatis kan nggak bisa dia bawa pulang karena belum selesai gitu kan. Betul. Nah, ini nggak boleh. Ini nipu dalam segi waktu penyerahannya, nggak boleh, tadlis itu. Ya. Ini ya baru yang pertama ya. Kalau transaksi itu mengandung tipu-tipuan atau tadlis, itu nggak boleh ya, berarti otomatis ya nggak boleh gitu ya. Man ghassa falaysa minna gitu. Barang siapa yang menipu atau berbohong, dia itu bukan golonganku, kata Nabi. Berarti baik dari segi harga tadi, kemudian kualitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Ada 4 berarti ya. Nipu dalam segi itu nggak boleh. Kita catat berarti ada 4 kategori. Kalau kita nipu di sana ya otomatis tuh jual belinya nggak sah. Nggak boleh, nggak berkah gitu, karena menzalimi pasti nanti konsumen mete-mete gitu kan, nggak terima, kecewa dia. Oke Bang, tadi kan kita sudah bahas masalah tadi, tadlis ya, atau tipuan, menipu ya. Nah, ada lagi nggak Bang kira-kira selain tadlis? Gitu ya. Ini transaksi yang dilarang dalam Islam ini, yang pertama tadi kan dilarang atau haram karena zatnya. Yang kedua dilarang karena transaksinya. Apabila yang pertama mengandung tadlis, yang kedua tadlis tadi ada 4 macam juga ya. Nipu dalam segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Nah, yang kedua ini apabila transaksi ini mengandung gharar. Ini juga dilarang dalam Islam. Gharar itu ketidakpastian, tidak pasti ya. Ini gharar ini kita bagi juga menjadi 4 juga ya Bang. 4 juga. Tadlis 4 juga ya. Ya, yang pertama gharar dalam segi kuantitas. Ini seperti menjual beli ijon. Ini jual beli ijon ini menjual buah yang masih putik, yang ada dalam, yang masih berada dalam pohonnya. Ini dilarang, nih nggak boleh. Karena apa? Ini gharar. Karena ini baru masih putik gitu, pentil gitu. Betul ya. Ya, udah dijual. Iya, betul. Waktu panennya kan masih lama ini. Iya. Nah, pentil ini atau putik ini belum pasti menjadi buah. Bisa jadi ini jatuh atau busuk gitu ya, atau dimakan hama yang lain, ada musang atau kelawar gitu ya. Ini kan ada gharar-ghararnya besar sekali di sini, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi menjual buah yang masih pentil, yang masih putik itu, yang ada dalam pohonnya, itu nggak boleh dijual. Ya, jadi biarkanlah dia dulu besar ya. Mau matang itu nggak apa-apa, kalau udah matang tuh boleh gitu. Tapi lebih baiknya kalau menjual sesuatu itu
menjual buah misalnya gitu ya, harus diturunkan dulu dari pohonnya, itu lebih baik. Ya, nanti kalau udah di bawah gitu ya, udah turun dari pohonnya, mau kita timbang atau mau kita karungi itu kan lebih jelas lagi. Ini lebih baiknya gitu ya. Nah, kalau seandainya masih pentil itu masih itu dilarang, gharar gitu. Gharar dalam segi kuantitas. Nah, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, gharar dalam segi kualitas. Ya, contohnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Ya, atau menjual anak kerbau yang masih dalam kandungan, atau anak kuda gitu ya, yang masih dalam kandungan. Ini kan nggak jelas ini. Ini masih dalam kandungan, ya. Apakah dia mempunyai 4 kaki atau gimana gitu? Sepatutnya kakinya 3 gitu ya. Betul. Cacat atau iya bisa jadi kan, apakah hidungnya normal atau ke atas, itu kan nggak jelas itu. Gharar. Ya, itu nggak boleh jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan. Tapi kalau kita pengen anak sapinya, beli sama induknya, berarti kita membeli induknya gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau anak sapi yang masih dalam kandungan itu nggak boleh, karena gharar. Ya, walaupun induknya semental gitu ya, anaknya belum tentu. Betul. Belum tentu semental gitu ya, belum tentu. Jadi ini gharar. Alangkah baiknya kita tunggu dulu dia lahir. Nah, itu jelas. Ya, tapi kalau beli sama induknya itu boleh. Itu yang lagi cerita. Kita membeli induknya. Beli induknya atau menjual induknya itu boleh. Nah, ini gharar dalam segi kualitas. Nggak boleh ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gharar dalam segi harga. Nah, contoh, kalau saat ini kan di masyarakat orang naik ojek lah gitu ya. Naik ojek itu kalau membayar kan pas nyampe. Iya, betul. Menawarnya pas nyampe. Nah, ini kan gharar juga ini. Misalnya kalau saya nih orang baru di sini kan, dari Kajai misalnya mau pergi ke Simpang 4, ya kan nggak tahu harganya, ya kan. Pas nyampe di Simpang 4 baru membayar. Kalau si tukang ojeknya minta sekian, kita harus otomatis dibayar. Jadi walaupun kemahalan nanti kan salah kita. Nah, sebaiknya itu kan gharar itu. Nah, kalau pengen naik ojek itu tawarnya di awal. Betul. Jangan pas nyampe ditawar. Ya, nggak boleh, dilarang itu ya. Jadi tawarnya di awal. Saya mau pergi ke sana, berapa ongkosnya? Jelas ya. Jangan sampai udah nyampe baru ditawar. Oh, saya nggak mau sekian lah gitu. Baru ada tawar menawar tuh nggak boleh. Iya betul. Untuk kita udah nyampe, kenapa baru ditawar lagi gitu ya? Nah, ini di awal jadi kan gharar itu nggak jelas. Jadi ini gharar dalam segi harga, nggak boleh. Yang keempat, gharar dalam segi waktu penyerahan. Ini contohnya menjual burung yang masih terbang. Misalnya abang nih punya burung merpati lah misalkan gitu ya, masih terbang. Oh, ini saya jual Pak Ijul sekian per ekor. Nah, Pak Ijul kan heran, ini kapan diserahin? Penyerahan burung itu kapan gitu kan nggak pasti. Itu tangkap dulu. Bagusnya tangkap dulu baru dijual. Kan jelas itu. Menjual ikan yang masih dalam kolam. Saya jual ikan ini sekian. Kapan diserahin? Kan orang nggak pasti itu. Ya, tangkap dulu baru dijual, itu kan jelas ya. Ditangkap dulu. Kalau masih dalam kolam ya, kalau kayak cepat dapatnya, kalau enggak gimana? Burung itu ya kalau cepat kita menangkapnya, kalau enggak gimana? Kan waktu penyerahannya itu nggak pasti ya. Nggak pasti waktu penyerahannya. Jadi untuk menghindari gharar dalam waktu penyerahan ini, ya tangkap dulu burungnya, tangkap dulu ikannya, baru kita jual. Nah, begitu Pak Ijul. Itu gharar. Berarti dalam jual beli dalam Islam itu yang paling kita tangkap itu adalah kita tidak boleh menzolimi ya, menzolimi baik kita sebagai penjual atau pembeli gitu ya, Pak. Iya, jadi di dalam bertransaksi ini agama kita Islam ya, itu memang udah mewanti-wanti. Jangan sampai ada yang terzolimi. Ya, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam juga lah ya. La tazlimu wa la tuzlamu. Tidak zalim dan tidak pula menzalimi. Ya, jangan sampai ada yang terzalimi. Jangan jangan ada zalim di antara kita lah gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah Islam ini kan memang transparan. Ya, transparan. Ya, seperti kata pepatah juga gitu ya. Adat basi sampiang, agama bati lanjang. Nah, itu maksudnya masalah adat kan basi sampiang, jadi maksudnya sindiran-sindiran. Jadi dia tidak secara langsung kalau masalah adat ini. Tapi kalau masalah agama bati lanjang gitu ya, itu maksudnya
masalah agama ini transparan. Jelas ya. Ya jelas masalah agama. Gitu ya. Halal ya halal, haram ya ya. haram. Jadi itu harus jelas, harus ada transparansinya. Kalau menjual barang ini cacat ya bilang aja cacat. Jangan yang cacat dibilang bagus, itu kan nipu. Itu nipu ya. Nggak Zalimin boleh. orang itu nggak boleh. Ini kan nggak berkah. Iya, Jadi nggak gimana? berkah. Kalau kita lihat pedagang-pedagang ini kebanyakan gitu ya, dia tuh hanya sibuk memikirkan keuntungan yang maksimal, Profit ya. profitnya. Jadi bagaimana cara mengumpulkan keuntungan ini yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini kan salah juga ini. Untuk apa banyak kalau tidak berkah? Jadi pikirkan juga keberkahannya. Iya, Jadi betul. kalau dulu kan biarlah sedikit asalkan berkah. Iya. Nah kalau sekarang diubah lagi lah. Apa Ya, tuh? biarlah banyak asalkan berkah. Jadi intinya berkah gitu loh. Biarlah banyak Betul, asalkan betul, betul, berkah. bisa berkah ya. Begitu. Jangan sedikit. Kalau sedikit kan. Mindset baru ya. Iya. kirain ini. Kalau Sedikit. biarlah sedikit asalkan berkah. Kalau Oke. sedikit kita nggak bisa beli ini beli Iya, itu gitu ya. nggak bisa sedekah juga, Nggak bisa ya. bersedekah, nggak bisa membantu Betul, orang gitu ya. banyak Jadi ya. sekarang ini kita ubah. Biarlah banyak Banyak, asalkan penting berkah. berkah. Gitu. Jadi apalagi di masa pandemi Oke, ini oke. Pak Ijul. Iya. Semua transaksi kan udah online sekarang. Online semuanya, betul. Iklan-iklan Iklan online ya. online. Itu kadang kita kan membeli online yang kita lihat di iklannya itu bagus-bagus barangnya. Oke, ya. Ternyata pas kita terima, nggak Nggak sesuai. sesuai Nah, ini kan nipu spesifikasi ya, nih. penipuan Nah, ya. nipu ini harus hati-hati juga. Mm. Nggak boleh ini. Kalau kita menjual mengiklankan barang, sesuailah dengan spesifiknya kita kirimkan gitu. Oke. Jangan yang kita beli yang tipe A contohnya, yang dikirim tipe B. B. Ini kan udah menzalimi nanti. Iya, iya, Nah, ini iya. nggak berkah nanti Nggak berkah, penghasilannya. betul-betul. Ini dilarang dalam Dilarang. Islam. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul-betul. Begitu Pak Ijul. Berarti kita apa namanya jual beli tadi boleh saja dasarnya ya, tapi Iya. kalau ada dalil melarang, Iya, maka kita nggak boleh lagi ya. kalau nipu kan nggak boleh ya. Oke. Man ghassab falaysa minna, itu kata hadis Nabi ya. Oke, Barang siapa siap, yang siap. berbohong atau nipu itu bukan dari golonganku. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira banyak lagi nggak Bang yang apa namanya? Iya, yang ini dilarang? baru dua Baru gitu dua ya. Tapi Oke. kalau di episode Episode kali sekarang ini kalau kita bahas semua Cukup sampai ini ya. nggak cukup Nggak nanti cukup waktu kita nggak waktunya, cukup nggak ya. cukup. Ini kan baru dua, ada tadlis, ada Gharar. gharar. Kayaknya ada lagi bayi najas ya, ada lagi ihtikar, ada lagi riba gitu. Wah, ini Oke, panjang lagi panjang kalau lagi masalah ya. ini. Hmm. Apalagi Oke. masalah riba ini panjang Panjang lagi. lagi. Tapi ya mungkin di Kita bahas episode di selanjutnya. next episode ya, Ah, next episode. pertemuan selanjutnya Iya, lah ya. betul. Nah, ini yang kita bahas ya mungkin yang ringan-ringan dulu, yang Iya. sering apa namanya kita lakukan sehari-hari. Kadang ya tadi kita bingung ini boleh nggak atau gimana gitu, bayar sesuai syariah atau tidak. Tapi setidaknya yang tadi kita sudah punya catatan ya, Iya. ada dua yang tidak membolehkan. Pertama kalau kita menipu, Ya. ya. Kemudian yang kedua kalau seandainya tidak ada kepastian, nah itu tidak boleh dalam jual beli. Transaksinya. Oke. jual beli. Oke, mungkin bagi yang menyaksikan Bang, kalau mau mengkritik atau bertanya ya boleh langsung mungkin Iya, di iya. kolom komentar. Oh, Nanti mantap. kita akan coba jawab gitu ya. Ah. Nah, kita akan coba jawab. Iya. Kalau tidak bisa kita akan menjadi PR dan kita akan berusaha untuk Iya. Jadi ya gimana menjelaskan ya? Kita diskusi seperti ini ya, kita sharing seperti Sharing, ini. betul. Bukan maksud untuk Menggurui ya. menggurui, tapi kita juga belajar. Belajar. Karena dengan adanya kritik dan saran itu membuat Membangun kita ya lebih baik lagi ke Membangun lagi ke depannya. depannya. Jadi bahkan Betul. sangat terbuka sekali menerima kritik dan Iya, saran. iya, Ya. iya. Jangan sampai ada yang mengkritik lalu dilaporkan, jangan. Ini lagi cerita Itu ini. ya. sedikit Ya, betul, dilaporkan gitu ya. dilaporkan. Oh, Betul, ini betul. beda lagi nih ceritanya. Iya, iya, Kita beda fokus lagi. aja ke ekonomi Fokus ke Islam ya. Ekonomi Islam betul. Ini pembahasannya bukan kita ya, bukan bidangnya kita. Iya. Oke, mungkin untuk sesi episode yang perdana ya, mungkin kita cuman bahas masalah ini jual beli Ya. dilarang. Tadi ada dua, dan di next episode akan lebih menarik lagi, Ya, akan kita bahas kita lebih dalam lagi. Karena tujuan kita adalah bagaimana menciptakan transaksi kita itu atau jual beli itu berkah ya, Ya. sesuai syariah Sesuai. begitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupin ya, semuanya terbuka gitu Iya, ya. Agama harus itu tadi harus transparan. jelas gitu Pak ya. Transparan. Oke, mungkin untuk malam sesi ini mungkin cukup Pak ya. Mungkin kita boleh pamit ke teman-teman atau Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan ya. Kami mohon maaf jika ada salah kata ya. Iya. Terlebih dahulu dari saya pribadi sebagai moderator dan Bang Ainul Iksan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ya, Gitu, amin. bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami tunggu kritik dan sarannya ya dari Bapak Ibu semua dan atau yang menyaksikan podcast ini. Mungkin itu saja. Namanya apa tadi channelnya?
kayak channelnya adalah Young Young Spirit Muslim Muslim gitu ya. Podcast atau YSM. kalau singkatannya YSM, YSM gitu podcast. YSM Ya. mungkin ini perdana mungkin bisa lebih baik lagi ke depan. Support channel kami, channel ya. kami. Kayak YouTuber ya, saya nggak YouTuber, mungkin yang lebih berpengalaman Bang Indonesan karena dia YouTuber. Jangan lupa like, comment, dan share gitu ya. Oke, kita yang bermanfaat aja lah, yang bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih, banyak maaf ya. Saya Jul Fikri dan Bang siapa? Ainul Ihsan. Kami mau pamit berdua undur mau diri. undur diri. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.